Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Tim Disaster Victim Identification atau DVI Pusdokes Polri melakukan pengambilan sampel DNA terhadap para korban bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat. Proses identifikasi ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data dan mempercepat pencocokan identitas para korban. Pengambilan sampel dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Padang yang dijadikan pos identifikasi terpadu antemortem. Petugas DVI bekerja sama dengan pihak keluarga korban untuk mengumpulkan data antemortem dan postmortem yang diperlukan untuk mencocoki DNA. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya percepatan penanganan korban serta memberikan kepastian bagi keluarga yang masih menunggu kabar anggota keluarganya yang hilang akibat adanya bencana alam. Sampai ini kami mengumpulkan para keluarga yang melaporkan hilang atau posko AM. Ini kami sedang mengambil sampel DNA untuk kami bawa ke Jakarta. Gitu. Jadi sampel DNA untuk korban-korban yang meninggal sudah kami ambil, tinggal mengambil sampel DNA pembanding dari keluarga-keluarga yang nanti akan kami kirim ke Jakarta untuk diperiksa DNA. Kalau pemeriksaan DNA itu yang kita ambil adalah sampel dari jaringan tubuh korban, dan kemudian dari buccal swab atau kita usap bagian dalam pipi untuk kita ambil selnya. Sel kita ambil, kemudian nanti kita ambil sari-sari DNA-nya untuk dicocokkan. Pusdokes Polri menegaskan bahwa proses identifikasi dilakukan sesuai dengan standar internasional dan menjunjung tinggi akurasi serta etika dalam penanganan korban bencana alam. Hingga kini, tim terus bekerja sepanjang waktu untuk memastikan seluruh korban dapat teridentifikasi dengan benar dan tepat. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Polri TV. Dan pemirsa, Polri terus melakukan percepatan pemulihan infrastruktur vital pasca bencana di Tapanuli Tengah. Jembatan Pandan yang menjadi akses utama warga saat ini dalam tahap perbaikan oleh tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Polres Tapanuli Tengah. Perbaikan jembatan Pandan yang menghubungkan Sibolga dan Padang Sidempuan telah dimulai sejak Selasa 2 Desember 2025 dan pada Rabu 3 Desember 2025. Polri kembali mengerahkan penuh personel untuk mempercepat pemulihan agar akses utama warga segera dapat digunakan kembali. Jembatan dengan panjang sekitar 6 meter dan tinggi 7 meter tersebut menjadi jalur krusial distribusi logistik serta BBM di Tapanuli Tengah. 3 pejabat utama Polda Sumatera Utara yang terdiri dari Karo Logistik, Direktur Polairut, dan Direktur Siber turun langsung memastikan seluruh proses perbaikan berjalan dengan aman dan cepat. Mereka didukung 35 personel Brimob dan 21 personel Polres Tapanuli Tengah yang bekerja bahu-membahu di lokasi. Karolog Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Suranta Pinem menegaskan komitmen Polri untuk memulihkan akses masyarakat secepat mungkin. Ia menyatakan bahwa perbaikan ditargetkan dapat membuka akses kendaraan roda 2 hingga roda 4 pada malam hari ini. Langkah cepat Polda Sumatera Utara ini mendapat apresiasi warga yang selama ini bergantung pada jalur tersebut untuk aktivitas ekonomi dan kebutuhan sehari-hari. Pemulihan jembatan Pandan diharapkan memperlancar arus bantuan logistik dan pelayanan publik di wilayah Tapanuli Tengah pasca bencana. Percepatan perbaikan jembatan Pandan menjadi bukti komitmen Polri hadir di tengah masyarakat. Dengan pemulihan akses utama ini, aktivitas warga Tapanuli Tengah diharapkan kembali pulih dan roda perekonomian kembali bergerak. Dari Tapanuli Tengah, Tim Liputan Polri TV. Selain itu pemirsa, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo meninjau langsung wilayah terdampak banjir di Aceh Tamiang pada Rabu 3 Desember 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal, serta mendata kebutuhan mendesak masyarakat. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo meninjau langsung wilayah terdampak banjir di Aceh Tamiang pada Rabu 3 Desember 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal serta mendata kebutuhan mendesak masyarakat. Komjen Dedi bertolak dari Bandara Kuala Namu
Deli Serdang, Sumatera Utara menggunakan helikopter AW milik Korps Polairut Bahar Kampolri menuju Aceh Tamiang. Setibanya di lokasi, Wakapolri disambut oleh Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, dan langsung menuju posko bantuan Kementerian Sosial. Di posko tersebut, Wakapolri mendata kebutuhan prioritas warga seperti air bersih, air minum, pakaian, serta kebutuhan truk pengangkut logistik. Komjen Dedi juga berdialog dengan Kapolres dan Kapolsek setempat untuk memastikan kondisi jajaran Polri di wilayah terdampak. Mengetahui bahwa personel membutuhkan pakaian dinas lapangan atau PDL, Wakapolri berjanji segera mengirimkan 600 tel untuk memenuhi kebutuhan anggota Polres Aceh Tamiang. Selain itu, Wakapolri memberikan arahan terkait pengoperasian kendaraan taktis Brimob, termasuk unit water treatment dan water jet, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan air layak pakai bagi warga. Usai meninjau posko, Komjen Dedi bersama Bupati Aceh Tamiang melakukan pengecekan ke kompleks pendopo Bupati yang sebelumnya terendam lebih dari 2 meter. Di lokasi tersebut, istri Bupati menemui Komjen Dedi sambil menahan haru. Kepadanya, Wakapolri menegaskan komitmen Polri untuk membantu pemulihan daerah secara maksimal. Di area pendopo, Komjen Dedi menurunkan sejumlah bantuan logistik untuk didistribusikan melalui perangkat desa. Beberapa warga menyampaikan terima kasih dan berharap bantuan tambahan dapat segera dikirim. Perjalanan dilanjutkan ke gudang logistik. Seorang bayangkari mendatangi Komjen Dedi sambil menangis karena asrama polisi tempatnya tinggal rusak parah. Sementara itu, ia tidak memiliki keluarga di Aceh Tamiang. Wakapolri menenangkannya dan memastikan bantuan untuk anggota Polri serta keluarganya akan segera datang. Usai rangkaian pengecekan, Wakapolri kembali menuju ke titik heli Polri dan bertolak ke Kuala Namu untuk melanjutkan peninjauan ke wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera Barat. Bantuan akan difokuskan ke wilayah-wilayah yang masih terisolasi, termasuk masyarakat Tugiran yang saat ini sangat terbatas aksesnya. Komjen Dedi juga menjelaskan 2 peralatan utama yang akan dikirim, yaitu water treatment dan water jet. Water treatment digunakan untuk mengolah air mentah menjadi layak konsumsi, sedangkan water jet menggunakan metode udara untuk menghasilkan air yang siap digunakan. Dari Aceh Tamiang, Tim Liputan melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu pemirsa, bencana banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa wilayah di Sumatera Utara mengakibatkan sulitnya air bersih untuk dikonsumsi masyarakat dan akses jalan tertutup sisa lumpur. Kepolisian Republik Indonesia terus berupaya melakukan percepatan pemulihan pasca bencana yang terjadi khususnya di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa wilayah di Sumatera Utara mengakibatkan sulitnya air bersih untuk dikonsumsi masyarakat dan akses jalan tertutup sisa lumpur. Kepolisian Republik Indonesia terus berupaya melakukan percepatan pemulihan pasca bencana yang terjadi khususnya di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam upaya percepatan dan pemulihan dampak bencana serta membantu masyarakat, Polri menerjunkan kesatuan Brimob untuk hadir secara langsung memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk dikonsumsi. Pemenuhan air bersih yang aman dan layak untuk dikonsumsi masyarakat dihasilkan oleh Brimob Polri melalui kendaraan water treatment yang dapat mengolah air menjadi layak dikonsumsi dan dapat memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kendaraan water treatment milik Brimob Polri ini disiagakan di lokasi-lokasi tempat mengungsi masyarakat dan siap memenuhi kebutuhan air minum untuk masyarakat setiap harinya. Mengingat kebutuhan air bersih di beberapa lokasi terdampak di Sumatera Utara sangat diperlukan oleh masyarakat. Selain sulitnya ketersediaan air bersih, banjir yang menerjang beberapa wilayah di Sumatera Utara, khususnya di Desa Pasar Baru, Kecamatan Pandan, mengakibatkan akses jalan terputus dan tidak dapat dilalui akibat tertutup lumpur. Brimob Polri dengan peralatan dan kekuatan personil yang disiagakan dalam upaya percepatan pemulihan pasca bencana ini juga melaksanakan kurve membersihkan jalan dari lumpur yang menutup bagian jalan sehingga mengakibatkan mobilitas terganggu agar jalan kembali dapat dilalui, khususnya mempermudah akses dalam pendistribusian bantuan ke masyarakat.
Penyediaan air bersih untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan pembersihan jalan dari lumpur sisa banjir ini dilakukan oleh Polri sebagai wujud kehadiran Polri dalam memberikan pelayanan dengan membantu masyarakat yang menjadi tindak lanjut percepatan pemulihan pasca bencana di Sumatera Utara agar masyarakat dapat kembali beraktivitas. Dari Sumatera Utara, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.